Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi ya di channel aku, Weni Amalia. Di video kali ini aku akan bahas mengenai cara membuka fitur dana cicil di akun aku tanpa NPWP, tanpa BPJS Ketenagakerjaan. Nah, kok bisa Kak? Ya bisa ya teman-teman. Jadi di sini nanti ada tipsnya dan ada cara khususnya gitu teman-teman. Makanya buat kalian yang penasaran dengan video pembahasan kali ini, silahkan ya teman-teman disimak aja videonya sampai habis dan jangan sampai di skip-skip. Terus sebelum lanjut ke caranya, seperti biasa ya teman-teman ya, buat kalian yang baru mampir di channel ini dan belum subscribe channel ini, silahkan ya teman-teman dibantu subscribe-nya terlebih dahulu dan klik tombol like, comment, share, serta aktifkan juga notifikasi loncengnya agar nantinya kalian itu tidak ketinggalan ketika aku upload video terbaru mengenai pembahasan aku laku di video berikutnya. Dan di sini sebelum aku masuk ke tipsnya ya teman-teman, aku akan bahas dulu mengenai dana cicil yang sempat nggak bisa dipakai ya. Jadi kayak gini teman-teman ya. Akun yang sedang aku pakai untuk membuat tutorial ini adalah punya suamiku teman-teman. Kalau punya aku sendiri itu belum bisa dibuka ya sampai sekarang, masih aku pakai uji coba ya. Maksudnya aku akan uji coba menggunakan cara yang sama seperti ini gitu teman-teman. Dan untuk dana cicilnya ini terakhir bisa dibuka di akhir tahun 2020. Sampai sekarang baru bisa dibuka lagi. Nah, kayak gimana sih caranya? Kok bisa? Nah, biar kalian itu nggak bilang aku hoax atau gimana, aku kan perlihatkan dulu ya ke kalian di sini teman-teman bahwa ini tuh tanpa BPJS Ketenagakerjaan dan tanpa NPWP ya. Aku masuk dulu ke sini teman-teman. Sebentar, di zona kenaikan limit ya, kita scroll ke bawah. Oke, ini dia teman-teman ya. Jadi banyak banget sebenarnya data-data yang belum aku lengkapin, dan salah satunya NPWP. Jadi di sini NPWP juga aku nggak ada ya, nggak dimasukin. Selanjutnya untuk BPJS Ketenagakerjaannya juga di sini aku nggak pakai karena memang suamiku tuh nggak punya ya, aku juga nggak punya BPJS Ketenagakerjaan. Nah, di bagian yang ini, di bagian yang naikkan limit, untuk mengecek apakah aku memang memakai BPJS Ketenagakerjaan atau tidak, langsung aja aku buktikan ke kalian ya teman-teman. Nah, ini dia, pada bagian yang ini, kalau memang si dana cicilnya itu harus memakai BPJS Ketenagakerjaan, itu nggak bakal ada tombol dilewati teman-teman. Nah, jadi di sini tuh ada ya. Coba kita klik lewati ya teman-teman ya. Kalau memang bisa berarti di situ memang tanpa NPWP tanpa BPJS Ketenagakerjaan itu bisa pakai dana cicilnya untuk dicairkan. Nah, bisa ya teman-teman ya, ketika klik lewati itu bisa langsung masuk ke dalam dana cicilnya dengan menu-menu ataupun jumlah pinjaman yang muncul kayak gini. Dan di sini sebenarnya pas di tahun 2020 limit yang tersedia yaitu hanya 1,5 juta teman-teman. Dan aku kasih tahu ya penyebab dulu kenapa aku si fitur dana cicilnya itu nggak bisa dipakai itu karena kena penalti ya teman-teman ya. Di situ aku lunasin 2 tenor dana cicil sekaligus ya dalam satu waktu gitu. Terus pas besoknya atau selanjutnya ya nggak bisa dipakai pinjam lagi untuk dana cicilnya kayak gitu. Jadi memang kayak kena penalti gitu teman-teman. Dan sekarang aku juga sebenarnya waktu itu sempat bingung ya teman-teman, udah berbagai cara aku pakai untuk membeli barang dikirimkan ke alamat yang sesuai KTP, udah beli pulsa pakai data, terus yang lainnya itu nggak bisa ya. Memang untuk kalian yang pernah nonton video di pembahasan aku cara membuka fitur dana cicil yang 2020 itu pasti tahu ya, untuk kita memakai cara itu memang masih bisa ya, membeli pulsa pakai data secara cash ataupun secara teratur memang masih bisa dipakai. Tetapi untuk sekarang itu cara tersebut kurang worth it gitu teman-teman. Jadi mungkin ada yang bisa, ada yang nggak bisa. Dan sekarang aku sudah menemukan solusinya. Dan di sini aku udah buktikan sendiri ya. Jadi bukan kata orang, kata si A, kata si B.
Tetapi gini ya teman-teman ya, aku juga sebelum membuat video tutorial ini, aku juga sempat ini ya, cari-cari info yang lain di grup Facebook, dan ternyata di situ mereka juga memakai cara seperti ini teman-teman ya. Membuka fitur dana cicilnya itu dengan cara tidak memakai si pinjaman KTA asetku sama sekali. Jadi buat kalian yang biasanya suka pinjam KTA asetku terus menerus, itu mendingan di stop aja teman-teman, daripada di situ kan kalian tiap bulan rugi bunganya maksudnya terlalu gede ya teman-teman ya. Jadi mending kalian ngalah dulu, di stop dulu selama 1 bulan atau ya 1 sampai 3 bulan lah, di stop dulu, jangan dipakai, didiemin aja. Habis itu nanti coba deh kalian cek si dana cicilnya ini. Semoga ya bisa juga ya dengan cara kayak gitu di semua akun. Tetapi dengan catatan ya teman-teman, nama atau data-data kalian di dalam Slick OJK itu harus benar-benar bersih ya, harus bagus, karena kalau nggak bagus itu kayaknya kemungkinan rendah ataupun agak sulit ya membuka fitur dana cicilnya ini teman-teman. Dan kalian bisa lihat di sini untuk limitnya yang aku dapetin yang tadinya di 2020 hanya 1,5 juta, di sini langsung naik ke 6 juta teman-teman. Kalian bisa lihat ya. Itu. Jadi naiknya itu nggak tanggung-tanggung. Dan untuk tenor yang paling rendah di sini ada 1 juta, bisa diambil menggunakan tenor 2 bulan. Di sini juga diterimanya 950.000, biaya persetujuannya 50, dan cicilan tiap bulannya 526. Sangat berbeda jauh ya dengan bunga yang ada di KTA asetku teman-teman. Jadi sayang sekali kalau misalkan aku udah kasih tahu tips ini tetapi kalian gak gunakan, tetap aja kalian masih mau pinjam KTA asetku ya. Jadi sayang gitu teman-teman, mending kalian ngalah dulu aja, coba gitu pakai cara ini, siapa tahu bisa teman-teman ya. Aku sih nggak menjamin ya 100% ini caranya itu worth it di semua akun, tetapi apa salahnya ya kita itu mencoba gitu teman-teman. Kalau memang buat kalian yang bener-bener pengen kebuka fitur dana cicilnya sih gitu. Dan aku coba ya untuk yang 2 juta di sini bisa untuk tenor yang 3 bulan teman-teman. Kalau 1,5 juta juga bisa. Coba kita masuk ke yang 3 juta, di sini bisa 3 bulan. Kalau yang 35 juta juga 3 bulan, 4 juta. Oh, yang jadi di sini untuk yang 4 juta bisa tenor sampai 6 bulan teman-teman. Kalau 5 juta juga sama, dan yang terakhir di sini 6 juta bisa hingga 9 bulan. Karena di sini dana cicil itu bisa sampai 15 juta ya teman-teman ya. Makanya di situ tenor bisa hingga 12 bulan, karena di sini hanya mentok di 6 juta, makanya yang tenor 12 bulannya itu nggak ada gitu. Oke teman-teman, nah jadi gimana, apakah kalian mau mencoba tips dari aku ya? Kalau memang kalian ya membutuhkan informasi ini dan pengen coba juga tipsnya, silahkan dicoba ya teman-teman. Kalau memang nantinya bisa, silahkan langsung saja kalian tulis di kolom komentar apakah cara ini worth it atau enggak. Aku juga masih coba lagi cari tahu cara yang lain teman-teman sebenarnya gitu, tapi untuk saat ini memang cara ini adalah salah satu cara yang paling aku saranin untuk kalian ya, karena aku udah uji coba dan masih akan uji coba juga di akun aku punya aku sendiri. Nanti kalau udah berhasil juga aku akan buatkan videonya lagi gitu teman-teman ya. Dan jika ada pertanyaan mengenai dana cicil ini, silahkan kalian tulis aja teman-teman di kolom komentar, nanti aku akan usahakan balas komentar kalian satu persatu. Dan mungkin video pembahasan aku kali ini mengenai cara membuka fitur dana cicil di akun aku tanpa BPJS Ketenagakerjaan, tanpa NPWP, aku akhiri dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tinggalkan tombol like, comment, share, and subscribe-nya. See you next video.